sebelum kita itu berteman lama sama dia. Dulu itu sempat satu acara, tapi kan aku tahu ya, dia tuh mantan-mantannya teman-teman aku semua. Kesini saling support, saling kasih masukan. Kebetulan dia juga sedang menjalani persidangan juga. Jadi kita tuh bukan korban-korban ya. Orang-orang yang lagi dalam statusnya persidangan. Kita saling curhat. Cuma ya si Alfiki kadang-kadang suka ngasih perhatian lebih gitu. Pas aku bilang aku membuka hati untuk orang lain, dia juga kayak wah kesempatan nih gitu. Dia kayak gitu-gitu. Padahal aku bilang, hey, kita kan saling support. Aku bilang kita kan saling support, tetap di garisnya ya, tetap di rulesnya ya. Aku bilang kayak gitu. Tapi ya tidak menutup kemungkinan. Silakan ya semua orang yang mau sayang sama aku, mau perhatian. Aku tuh kadang-kadang amazed juga ya sama sifat-sifat orang yang memang aku bahkan nggak tahu di mana dia bercandanya, di mana dia seriusnya. Yang pasti kemarin dia melakukan hal yang menurut aku sedikit, aku nih pikiran aku kan lagi ke persidangan, terus tiba-tiba sedikit terharu juga sih sama apa yang dia lakuin. Jadi ceritanya aku pernah bilang sama dia, aku sama dia tuh adalah bukan korban tapi orang-orang yang di posisi persidangan di ujung tanduk pada saat kemarin sebelum kisah sidang dia. Kalau dia udah selesai kan, terus aku bilang sama dia sempat minta saran sama aku gimana caranya ya supaya hubungan aku langgeng. Aku udah capek katanya, aku udah gak mau dipandang jelek lagi sama orang lain. Menurut kamu aku harus seperti apa? Terus aku kasih masukan dong sama dia. Mungkin dia juga salah paham atau gimana, aku nggak ngerti. Aku bilang coba deh, mungkin ini tuh karma. Aku bilang gitu buat Alfiki. Lebih baik Alfiki minta maaf deh dengan semua perempuan yang mungkin pernah sakit hati sama kamu. Jangan sampai ada seseorang yang tersakiti terus ngucap yang nggak baik gitu loh. Sampai itu jadi karma yang nggak baik buat Alfiki gitu. Minta maaf deh, aku bilang kayak gitu. Kamu yakin katanya aku harus ngelakuin itu? Ya udah lakuin aja untuk kebaikan untuk Afiki. Aku bilang mudah-mudahan Afiki lihat deh ke depannya. Aku bilang aku yakin pasti hubungan ke depannya dengan siapapun akan berjalan dengan lancar, dan itu dilaksanain, Mbak. Dan aku nggak bisa, aku speechless dia ngelakuin itu. Diliatin dan dia bilang dia ngelakuin itu ke 24 mantannya, dan itu dilakuin. Aku pikir dia nggak akan ngelakuin se-ekstrim itu, dan dia ngelakuin. Dan aku bisa apa dengan apa yang udah aku ucapin? Padahal maksud aku tuh itu untuk kebaikan. Pacaranmu belum tahu? Iya, memang dia orangnya nekat, Pak. Aku tuh ngasih tahu itu untuk kebaikannya dia. Coba deh minta maaf. Aku bilang, aku yakin. Aku bilang kayak kan kamu bilang dia Vicky bakal langgeng dengan pasangan yang baru, bakal sukses gitu. Dan dia pikir itu tuh untuk aku, dan dia ngelakuin semuanya itu untuk aku. Jujur aja, itu aku speechless, aku nggak bisa ngomong apa-apa. Terus aku bisa apa, Pak? Berarti Maaf ya, jadi sefrontal ini bahkan pengacara aku aja dia sampai kaget dan Pak, jangankan Bapak, saya loh Pak, saya kaget loh. Dan dia ngelakuin itu buat aku. Jadi seorang Afiki gitu ngelakuin ini buat aku, ini beneran atau apa gimana gitu maksudnya. Dan dia ngelakuin itu bener dong. Tolong dong kalian, tolong dong kasih aku keyakinan. Karena jujur ya, perasaan aku teh lagi sedih, lagi nggak tahu kedepannya seperti apa. Tiba-tiba datang sosok laki-laki yang nunjukin ini semua tuh kayak, ini gue lakuin ini buat kamu loh gitu. Tenang pak. Ini jujur tangan aku dingin, dan setiap aku kebayang muka dia, kok tumben dia seserius itu. Dan kenapa buat aku sih, aku juga nggak ngerti. Ternyata dia udah dari lama memang suka sama aku, tapi karena aku memang sudah punya pasangan, jadi dia tidak bisa melakukan hal yang lebih gitu. Dan aku bilang sama dia, please tolong jangan permainkan aku nih, lagi posisi aku lagi sakit loh, lagi terluka, please jangan bikin sesuatu yang bikin aku jadi lebih sakit. Aku bilang kayak gitu.
aku janji aku akan datang ke orang tua kamu. Dan itu jangan sampai itu terjadi, dia datang ke rumah orang tua aku dan tiba-tiba ngelamar ya. Jadi aku shock tapi aku tuh udah lama nggak diginiin. Hati-hati sembuh. Iya, jangan. Banyak berdoa. Iya Pak. Mungkin aku ini udah lama nggak dibaperin orang kan, jadi ketikanya dia melakukan ada laki-laki yang melakukan ini dia bener-bener minta maaf sama 24 orang itu. Mantannya itu semuanya ngechat aku kayak, ini tuh beneran buat kamu gila ya kayak gini-gini. Kayak aku bilang, tenang dulu mbak-mbaknya, aku nggak kenal mereka masalahnya ya, jadi aku nggak mau tahu, maaf semuanya, aku bukan ada niat untuk menyingkirkan kalian semua, enggak sama sekali. Aku cuma ngasih saran doang buat Vicky pada saat itu, dan ternyata dia laksanain gitu. Dan ternyata Vicky bilang dia ngelakuin itu buat aku. Jujur, aku nggak ada niat sama sekali untuk menyakiti semua mantannya Vicky. Aku juga welcome aja buat siapa aja yang pengen sayang sama aku, kan aku udah pernah bilang gitu. Tetap penilaian ada di aku gitu. Masih ada 14 hari lagi, sabar ya. Maksudnya siapapun gitu kan. Ya. Kalau mau deket sama Janet boleh aja Pak ya. Dalam hubungan, kasih support, perhatian, bisnis, pertemanan, monggo ayo kita saling support gitu. Cuma ya mungkin nggak tahu kenapa ya, Allah mempertemukan aku, mungkin pasti akan ada baiknya dari aku pun, dari Vicky juga. Yang pasti terima kasih Vicky udah banyak support aku. Aku nggak ngerti lah penilaian orang di luaran seperti apa. Yang pasti aku akan ambil baiknya, ambil positifnya. Sampai detik dia sampai tiap hari ngingetin aku kayak kayak barusan ngehubungin Kak Janet ya. Dia, aduh, ntar deh ceritanya lucu. Jadi dia minta support sama teman-teman semua, teman-teman artis untuk ngedoain aku, hubungan Vicky sama aku, semua dimintain. Dan aduh lucu deh. Hah? Semua. Jadi aku kadang-kadang speechless juga. Kok ada sih? Aku belum pernah diginiin soalnya sama laki-laki. Atau memang dia seperti itu gitu ke semuanya. Yang pasti sih teman-temannya bilang, kayaknya ya kali ini serius deh Vicky gitu. Jujur, aku gak bisa bedain antara mana yang dia bercanda, mana yang serius, jujur. Makanya aku tuh selalu bilang, apa sih? Udah deh, aku nih lagi kayak gini, jangan permainin aku. Dan jangan sampai tiba-tiba aku baper ya. Misalnya nih aku baper, terus tiba-tiba dianya hilang gitu. Jangan sampai kayak gitu, aku pasti akan murka banget gitu kan. Enggak, kamu percaya aku, kamu boleh tanya ke semua teman-teman aku. Terus aku tanya dong ke beberapa temannya dia. Dan ada beberapa orang yang memang aku percaya banget, terus dia bilang, iya loh, kayaknya kali ini serius deh lu sama lu net gitu. Hah? Serius gitu? Dari situ aku langsung diem. Oh ini kayaknya udah gak bercanda lagi nih gitu. Tapi iya sabar dulu ya Vicky ya. Ini di luar ekspektasi aku, jujur. Di luar ekspektasi aku. Tapi kita nggak bisa mendalami orang sebaik mana dan seburuk mana kan. Hanya Allah yang tahu gitu. Jadi ya silakan aja kalau mau berbuat baik, mau perhatian sama aku mah welcome aja. Cuma semua butuh proses lah.